Habis wudhu Bapak Ibu suci atau sok suci? Tubuh kita ini nggak suci, lahir kencingnya masih ada di sini. Beraknya masih ada di sini. Kalau di bedel ini, dibuka dalamnya, bahkan yang mengotori WC itu kan tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya wudhu itu lahir apa batin? Ya secara lahir memang kita jadi cuci muka, lumayan kan? Tangan kita yang kotor jadi dilarutkan. Tetapi tidak menjadi suci. Lah kotoran masih ada di tubuh kita. Nabi Muhammad mengajarkan wudhu itu supaya kita suci batinnya. Dan kita sok suci aja lahirnya. Batinnya sekotor apa nggak peduli. Bukan sekedar membersihkan kotoran fisik. Kotoran fisik mah gampang, dikosok sama gigi juga habis. Tapi kotoran batin di sini. Saya ingat tadi saya bicarakan orang enggak ya? Saya kumur-kumur. Waktu saya mengeluarkan air, tolong air, bawa semua kotoran, kebiasaan buruk dari mulut saya. Jangan ada lagi orang yang terluka kebahagiaannya dengan mulut ini. Coba Bapak Ibu, sebelum wudhu ngomongin orang, habis wudhu masih di tempat wudhu sama ibu-ibu yang lain menyebarkan fitnah, ghibah, memfitnah orang. Buat apa? Buat apa? Coba ketika kumur-kumur itu, ya ingat-ingat ya, berapa banyak orang yang terluka oleh mulut saya. Berapa kali anak saya tersinggung oleh kata-kata saya. Coba ingatin. Selesaikan di wudhu itu. 3 kali kita kumur-kumur. Jadi kalau sehari semalam 5 kali, 15 kali kita kumur-kumur. Coba berkumur mulai sekarang dengan kesadaran. Bawa, ajak bicara. Ajak bicara. Terima kasih pada gigi, terima kasih pada lidah, terima kasih pada mulut. Terima kasih dia sudah diizinkan Allah untuk merasakan semua cita rasa makanan. Izinkan, ajak bicara. Saya tidak boleh lagi terlibat oleh gosip. Saya tidak boleh lagi membicarakan keburukan orang. Saya tidak boleh membicarakan sesuatu yang meruntuhkan diri saya, melemahkan diri saya. Kan mulut sering bicara. Ah itu enggak mungkin. Saya kemarin ketemu dengan orang yang sedang kegelapan. Lalu saya kasih saran. Apa jawabannya? Sudah gelap Pak bagi saya. Seolah-olah sudah akhir dari segalanya begitu. Cuman karena apa? Karena punya utang ke bank, itu sudah gelap. Seolah-olah rumahnya sudah selesai, mobilnya sudah selesai, hartanya sudah selesai. Karena dia yang mengatakan, saya sudah gelap Pak. Seolah-olah tidak ada Tuhan. Tiap hari dia wudhu, tiap hari dia sholat. Sampai hitam ininya. Tapi jawabannya seperti itu. Udah gak masuk lagi nasihat saya. Waktu memasukkan air ke hidung, apa yang dikatakan Nabi? Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Sedot lagi, ya Allah, mau masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Saya nikmati doa itu. Saya nikmati doa itu. Surga Bapak Ibu di mana-mana. Ada orang yang ngasih minyak wangi sama saya. Minyak wangi yang saya suka, bukan minyak duyung. Karena saya setiap wudhu, saya tarik air, ya Allah masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Naik pesawat, yang duduk di sini, wangi. Cantik lagi. Udah bau. Udah bau badan, bau mulut, segala bau. Itu jangan-jangan wudhunya tidak pernah ngobrol dengan hidung kita. Ya? Coba. Waktu membasuh wajah, apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahaya. Kulit saya tidak hitam, tidak putih, ya seperti inilah. Kalau istri saya bilang, katanya ayah nggak hitam,
Sawo katanya. Tapi matang katanya sawonya. Ya memang begini ya gennya. Tapi setiap wudhu selalu, ya Allah putihkan wajahku dengan cahaya-Mu. Saya bukan ingin jadi orang terkenal, saya bukan jadi ingin orang yang tersanjung, tidak. Tetapi jangan ada orang ketemu saya menjadi takut dengan saya. Kalau putihkan wajahku dengan cahaya-Mu, berarti kan jadikan wajahku menjadi sumber cahaya, sumber penerang, sumber kedamaian. Kan ada orang yang cantik, ganteng, tapi gak mau orang ketemu sama dia. Serem. Saya kalau membasuh tangan kanan, tangan kiri, kalau tadi kan baru membasuh telapak aja ya. Ketika membasuh tangan kanan saya bilang, ya Allah terima kasih. Betapa banyak jasa tangan kananku ini. Ketika saya membasuh tangan kiri, ya Allah luar biasa tangan kiri ini. Karena ketika tangan kanan saya sakit, Dia yang merawat ya Allah. Saya tidak pernah mengatakan ini tangan setan. Tangan saya. Kan kalau gatal yang kanan, yang garuk yang kiri. Masa yang garuk setan? Dari kecil kita sudah di framing. Seolah-olah tangan kiri itu buruk. Tangan kiri ini tangan setan, kan begitu. Saya selalu bilang sama tangan dan kiri, kamu dua-duanya sama kerennya, sama hebatnya, sama sempurnanya. Tanpa kalian, saya tidak akan bisa apa-apa. Makan dengan kedua tangan, betul Bapak Ibu? Betul enggak? Iya. Ketika kita makan yang alot-alot, yang kanan pakai sendok, yang kiri pakai garpu. Betul enggak? Luar biasa. Sempurna enggak Bapak Ibu kedua tangan ini? Luar biasa. Coba ajak bicara ketika wudhu. Wudhulah dengan kesadaran. Ini baru wudhu belum sholat ya. Nanti terbawa ke dalam kehidupan kesadaran itu. Memang ketika wudhu kan Bapak Ibu pasti menghadapi air ya. Tidak ngomongin orang. Ketika wudhu Bapak Ibu tidak marah-marah kan? Enggak. Ketika wudhu, tapi habis itu kan marah lagi. Habis itu kan kesel lagi. Lalu apa fungsinya wudhu? Wudhu itu berarti tidak bisa mengantarkan kita menjadi lebih sadar, lebih baik. Itu baru wudhu aja kok. Ketika membasuh kepala. Di Quran dikatakan wamsahu biru usikum. Sapu kepalamu. Itu perintahnya sapu loh. Bukan basahi kepalamu, bukan. Sapu kepalamu. Itu Quran. Kalau perintahnya sapu kepalamu, ada apa dengan kepalamu? Kalau ada perintah tolong sapu ya ruangan ini, ada apa dengan ruangan itu? Kotor. Jadi kalau Allah bilang wamsahu biru usikum, sapu kepalamu. Berarti Allah tahu apa? Tahu kalau kepalamu itu kotor. Masih berpikir yang negatif, berpikir yang tidak mungkin. Betul nggak? Ketika sakit, berpikir sakit, bukan berpikir sehat. Padahal pengennya sehat. Betul nggak? Berpikir selalu khawatir, cemas, sedih. Katanya pengen bahagia. Coba. 3 kali ketika wudhu kita disuruh mengusap ini. Sapulah kepalamu. Makanya kalau saya begitu mengusap kepala ini, ya Allah. Jangan izinkan lagi pikiranku ini menjadi diri palsuku. Jangan izinkan lagi pikiran ini memproduksi pikiran-pikiran yang tidak menunjang kehidupanku. Silahkan Bapak Ibu. Kita yang paling tahu isi ini apa. Gitu gak Bapak Ibu kalau wudhu? Saya suka memperhatikan orang wudhu ya. Selesai itu ketemu sama temannya, sama-sama penggosip. Langsung menggosip di tempat wudhu. Ini agama cuma hidup di rumah ibadah. Tapi agama mati di semua ruang kehidupan. Kenapa? Karena menjalankan agama nyaris tanpa kesadaran. Kemarin saya ke Nagreg gitu, lagi survei. Ada gunung batu di sana yang mau diambil manfaatnya. Saya diminta untuk menjadi konsultan, pergi ke sana. Orang masih di bawah, saya sudah di atas. Ada yang tanya sama saya,
Bapak usianya berapa? Alhamdulillah saya mau 60. Padahal yang 45, yang 37, bahkan ada tentara juga masih di bawah ngos-ngosan. Sampai di atas saya kasih tahu, apa rahasianya Pak? Rahasianya saya kalau wudhu, saya bilang, ya Allah kuatkan kakiku dalam menjalani segala tugas dan perintah-Mu. Gak ada kesemutan kaki saya. Dan ketika melangkah, saya tidak pernah melihat tanjakan. Saya lihat aja satu langkah di depan. Saya tundukkan kepala saya, satu langkah, satu langkah. Karena kalau kita menundukkan kepala, tanjakan itu nyaris gak ada. Gak ada tanjakan itu. Tanjakan itu kan karena kita, wah nanjak. Tuh, udah capek. Suka begitu Bapak Ibu? Ngos-ngosan kalian. Saya cuma ngasih syarat gitu aja. Ya, saya kasih, saya kalau wudhu, saya angkat kaki saya, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menjalani syirat-Mu. Kuatkan kakiku dalam menjalani semua titah dan perintah. Sampai sekarang kaki saya Bapak Ibu, naik gunung, gak ada masalah. Gunung Salam, Gunung Ceremai, gunung apa, gak masalah. Suka gitu gak Bapak Ibu kalau wudhu? Ya, yang penting cuci tangan, cuci kaki aja ya, udah langsung suci. Betul nggak? Makanya habis wudhu langsung awas. Habis wudhu Bapak Ibu suci atau sok suci? Tubuh kita ini nggak suci, lahir kencingnya masih ada di sini, beraknya masih ada di sini. Kalau dibedel ini, dibuka dalamnya. Bahkan yang mengotori WC itu kan tubuh kita Bapak Ibu. Jadi sebenarnya wudhu itu lahir apa batin? Ya secara lahir memang kita jadi cuci muka, lumayan kan. Tangan kita yang kotor jadi dilarutkan. Tetapi tidak menjadi suci. Lah kotoran masih ada di tubuh kita. Nabi Muhammad mengajarkan wudhu itu supaya kita suci batinnya. Dan kita sok suci aja lahirnya. Batinnya sekotor apa nggak peduli. Betul nggak? Coba. Pulang dari sini coba nanti ya. Hadir sepenuhnya ketika berwudu. Ketika cuci tangan, ingat-ingat tadi habis apa. Ingat-ingat itu. Jadi kalau subuh habis wudu, nah antara subuh sampai duhur itu kamu melakukan apa dengan tangan ini? Ingat-ingat itu. Kalau ada yang tidak pantas dilakukan oleh tangan ini pada saat duhur, larutkan dengan air wudu. Bilang sama air wudu, saya larutkan semua sifat-sifat buruk yang melekat di tangan saya ini. Mau ngasih pada orang gak jadi, ini tangan. Larutkan di situ. Sekarang saya larutkan kepelitan tangan saya ini. Mau traktir teman gak jadi. Bilang itu pada saat wudu. Maaf ya tangan tadi sudah mau pencet gak jadi. Kan semua dilakukan oleh ini. Coba Bapak Ibu, tangan ini bukan sekedar memberi, tapi dia menerima semuanya. Berkah semuanya di sini, lewat sini. Ini saya baru cerita wudhu aja nih, baru cerita wudhu. Bayangkan Bapak Ibu, agama hanya terjadi di tempat wudhu. Betul nggak? Wah, di tempat wudhu, laki perempuan harus pisah. Betul? Habis wudhu, selingkuh. Di pesantren itu tempat wudhu laki dan perempuan pisah Bapak Ibu. Malah pimpinannya. Kurang ajar kan? Maaf ya, saya harus bicara ini. Ini gak nyampe-nyampe dari tadi ya. Ini baru wudhu aja. Paham sampai sini? Paham? Coba mulai sekarang, nih saya kasih pelajaran sederhana. Nanti setelah ini wudhunya berkesadaran. Begitu lihat air bilang, terima kasih air, kamu keren, kamu sangat berguna. Tolong ya air, larutkan semua kotoran yang melekat dalam tubuhku. Bilang sama air begitu. Bilang sama air itu.
Air itu pelarut yang sangat bagus. Dia bukan sekedar menghilangkan kotoran, tapi izinkan dia untuk membawa semua sifat-sifat buruk di mulut kita, di tangan kita, di wajah kita. Di wajah ini banyak sekali masalah. Di mata bermasalah, di telinga bermasalah, di hidung bermasalah, di mulut bermasalah. Makanya khusus mulut dicuci. Betul nggak? Mata sih masih mending, nggak ada di wudhu. Upacara mencuci mata udah sekalian aja saya mencuci wadah. Tapi khusus bagian penting dari ini nih, yang kotor ini, dikumur-kumur 3 kali. Nanti kalau kumur-kumur yang lama, ya boleh sejam juga. Imajinasikan sampai kotoran di mulutmu itu sudah masuk di air dan begitu keluar, imajinasikan yang keluar itu warnanya hitam legam, sudah membawa semua kotoran di mulut kita. Ini bukan ilmu nujum, ini sains. Dan nanti Bapak Ibu, seminggu aja wudhu yang seperti ini, aduh luar biasa. Nanti mulutmu itu kalau mau ngomongin orang pun ada remnya. Kan sekarang gak ada remnya, betul gak? Iya, jebol terus. Oke. Kalau ada yang tidak suka langsung keluar dari mulut ini, pop, begitu. Betul gak? Iya. Oke. Itu baru wudhu Bapak Ibu. Bayangkan ya, kalau semua sholat, sahadat, zakat, saum, haji, saya kupas jadi semuanya dan dibawa ke dalam kehidupan, luar biasa. Ketika takbiratul ihram berdiri tegak, itu kan ada pesan di situ. Tegakkan kamu, jangan lemah kamu, ya kan? Hadapi semua tantangan. Karena mereka dihadirkan oleh Tuhan bukan untuk melemahkan kamu, untuk membuat kamu jadi besar. Pesannya banyak sekali. Ruku, sujud, luar biasa. Dipungkas dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sebelah kanan. Aku siap menerima kanan dengan damai. Karena di balik yang terjadi, di balik kanan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rahmat, ada berkahnya Allah. Begitu memalingkan wajah ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Aku siap menerima dengan damai kiri. Karena di balik kiri ini ada rahmat dan berkah Allah. Aku siap menerima semua yang disebut berkah. Aku siap menerima yang disebut musibah. Bagiku tidak ada berkah, tidak ada musibah. Aku terima dengan damai yang sama. Bayangkan ketika mengucapkan salam dengan kesadaran seperti itu. Sadar nggak Bapak Ibu? Assalamualaikum. Pakai. Ya di orang Arab pakai gini ya karena waktu itu di sana kan habis sholat banyak pasir. Semua tuh gerakan ada maksudnya. Cuman kita nggak mau belajar kan, betul nggak? Coba. Dan saya tidak tertarik untuk membahas satu persatu semua ritual, tidak Bapak Ibu. Saya cuma ngasih contoh-contoh kecilnya saja. Tapi bayangkan kalau semua ritual itu dilakukan dengan kesadaran, dibawa ke dalam kehidupan, itu keren sekali. Keren. Oke. Makanya pantas ya kalau ada ayat seperti ini. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ini pertanyaan dari Allah. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, tetapi hidupnya membuat onar, merusak persatuan, membuat kerusakan di muka bumi. Bapak Ibu, satu-satunya yang punya definisi agama yang lengkap itu bangsa Indonesia. Saya terkejut ketika saya membaca buku leluhur, di situ ada definisi agama, peninggalan leluhur kita di Nusantara. Apa katanya agama? Agama adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani, untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Bayangkan. Tidak ada di negara manapun
yang punya definisi agama seperti leluhur kita. Ulangi ya, ulangi. Tangkap intisarinya. Agama adalah latihan dasar untuk menempa diri. Supaya terbentuk tata krama dan kehalusan hati nurani. Untuk membentuk budi pekerti luhur dan akhlak yang terpuji. Bayangkan. Jadi agama itu adalah latihan dasar, latihan menempa diri. Tujuannya adalah membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani. Harusnya orang beragama itu punya tata krama. Katanya beragama, pakai baju kayak orang suci, mulutnya menghujat. Dan yang model kayak gitu justru pengikutnya banyak, bingung saya. Untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani. Jadi kalau orang sudah beragama harusnya hati nuraninya itu halus. Bisa merasakan penderitaan orang lain, bisa merasakan kesusahan orang lain, peduli pada orang lain. Makanya puncaknya agama adalah kemanusiaan dan ketuhanan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah terbentuklah manusia yang berbudi pekerti luhur dan memiliki akhlak yang terpuji. Kira-kira berdasarkan definisi agama seperti itu, menurut Bapak Ibu sekarang, tidak usah tanya orang lain. Apakah agama yang dianut Bapak Ibu hari ini, saat ini sudah berfungsi seperti itu? Sudah apa belum? Pasti jawabannya OTW ayah. On the way terus, ya. Makanya pantas kalau Allah mempertanyakan pada kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ini pertanyaan harus dijawab. Bapak Ibu, apakah yang harus menjawab pertanyaan ini? Orang yang mengaku beragama atau yang tidak beragama? Siapa? Yang mengaku beragama. Tidak ada kaitan dengan orang yang sudah sama sekali tidak beragama. Ini ayat buat mereka yang mengaku beragama, yang suka mengatasnamakan agama untuk segala sesuatu. Jawab. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Mau jawabannya? Allah jawab, "Fazalikal ladzi yad'ul yatim." Itulah orang yang mentelantarkan yatim. Gak pakai anak, yatim. Pakai anak lagi. Suka ngarang kita itu. Jadi pendusta agama itu kata Allah, mereka yang mentelantarkan yatim. Siapa yatim? Sudah saya jelaskan berulang-ulang. Yatim itu yang tidak beribu, yang tidak berbapak. Berarti yatim itu yang tidak pernah dilahirkan. Ayo kita rubah paradigma kita. Ada orang yang tidak punya ibu, tidak punya bapak, hidupnya susah, ya bantu. Yang punya ibu bapak pun kalau susah bantu, jangan nunggu mati dulu ibu bapaknya. Paham maksud saya? Kalau mau bantu, bantu aja. Kata orang Sunda, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Jangan ditanya, punten, gaduh ibu Rama kene henteu. Nah, makin nanya gitu, da abdi mah bade ngabantos teh, kanu tos teu gaduh ibu Rama. Bapak Ibu. Kalau yatim itu yang tidak beribu, tidak berbapak secara fisik, Presiden Prabowo itu yatim. Donald Trump yatim. Saiful Karim yatim. Mikir atuh. Diajar agama teh. Yatim itu yang tidak beribu, tidak berbapak, berarti dia tidak pernah dilahirkan. Yang tidak pernah dilahirkan Bapak Ibu cuma jiwa.
Karena jiwa itu gak pernah dilahirkan, tapi ditiupkan, kata Allah. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itulah yatim. Clear sampai sini? Oke, sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu wudu, sholat, syahadat, zakat, saum, haji, umroh, seberapa kali? Pertanyaan saya, apakah semua ritual yang Bapak Ibu lakukan itu melibatkan jiwa? Atau hanya gerakan-gerakan tubuh saja? Atau hanya luarnya saja, jiwanya gak peduli? Sholat cuman berdiri, ruku, sujud, itidal. Tetapi jiwa sama sekali tidak dilibatkan. Bahkan jiwa tidak kenal siapa dirinya. Bahkan jiwa tidak kenal siapa Tuhannya. Lucu, bahkan banyak orang yang saya tanya, ketika kamu sholat, sebenarnya kamu sedang apa? Saya sedang menghadap Allah. Menghadap, berarti Allah di depan dong. Tunjukkan sama saya satu ayat saja di Quran yang mengatakan bahwa Allah di depan kamu. Tidak ada. Yang ada Allah mengatakan, aku meliputi kamu. Aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Tidak ada ayat yang saya dapat di Quran yang mengatakan Allah di depan. Tapi kalau kita sholat kayak yang benar ya, sedang apa? Menghadap Allah. Berarti menghadap Allah di mana? Di depan. Kalau Allah di depan berarti kita di mana? Di belakang. Kalau Allah di depan, kita di belakang, berarti Allah dengan kita terpisah atau bersatu? Tunjukkan sama saya ayat yang mengatakan bahwa Allah terpisah dengan kita. Tunjukkan sama saya. Gak ada Bapak Ibu. Allah mengatakan, aku meliputi kamu. Bahkan Allah mengatakan, jika ada yang bertanya tentang aku, katakan fa inni qarib. Aku dekat. Banyak yang keliru gak selama ini? Banyak apa banyak sekali? Tapi sadar gak sekarang? Oke. Sadar bahwa itu keliru, itulah kekuatan. Sadar bahwa saya punya kelemahan, itulah kekuatan. Orang yang lemah tetapi tidak sadar, bahkan gunakan topeng untuk menutupi kelemahan, itulah kerapuhan. Jangan heran kalau agama hanya hidup di rumah ibadah, tetapi agama tidak ada di pasar, tidak ada di kantor. Bapak Ibu, korupsi itu bukan dilakukan orang ketika sedang sholat. Sebelum sholat dan sesudah sholat. Sampai Pak Presiden pusing. Kenapa? Ini korupsi di Indonesia ini sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Bayangkan. Semua birokrasi koruptif. Mental ini. Padahal negara kita negara yang beragama. Tidak boleh di Indonesia ada orang mengaku bangsa Indonesia tidak beragama. Semua harus mencantumkan agama di KTP-nya. Kira-kira Bapak Ibu setelah dengar kajian saya ini, ada rasa sedih gak? Ada rasa sedih gak? Sedih gak? Mikirin siapa? Wudhu sejak kapan itu Pak? Bu? Saya dari kecil. Sholat sejak kapan? Saya kecil. Tetapi ngomongin orang, jalan. Dendam sama orang, jalan. Fitnah sama orang, jalan. Betul enggak? Iya. Konflik dengan pasangan, jalan. Konflik dengan anak, jalan.